masyarakat Kajubatan? Harus. Kalimantan Tengah juga ada seperti itu. Ya. Yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kertanegara, Ketua FKUB Kabupaten Kutai Kertanegara beserta rombongan, Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat beserta rombongan. Nanti silakan memperkenalkan diri satu persatu saat presentasi, Pak. Mohon maaf karena pada saat ini sebenarnya saya mau izin emergency dari ke Pak Gubernur karena saat ini sedang mendampingi beliau untuk mengoreksi data-data bahan evaluasi PJ Gubernur yang akan dipresentasikan besok sore ke Kementerian Dalam Negeri. Kemudian tanggal 10 baru rombongan kami ke pusat. Tapi untuk keperluan besok sore hari ini kita gunakan seharian data-datanya sampai sedetail mungkin. Jadi kita itu seperti sedang ujian skripsi, Bu. Ditanya satu-satu data yang ditampilkan di layar, kenapa jadi begini datanya, kalau turun apa sebabnya turun, harus tuntas kita jawab hari ini. Saya minta izin sebentar ke Pak Gubernur karena ada tamu istimewa, Pak. Saya bilang saudara kita dari sesama pulau Kalimantan, Kalimantan Timur berkunjung ke sini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu rombongan dari Kutai Kertanegara. Satu kehormatan bagi kami telah dikunjungi seperti ini. Dan saat ini Kalimantan Barat dalam perspektif kami, FKUB kami ini sungguh andal. Kami merasa sangat banyak sekali terbantu oleh kerja-kerja yang dibuat oleh FKUB Provinsi Kalimantan Barat, yang nanti secara detail silakan Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat untuk memaparkannya. Dan semua itu membuat kami merasa lebih nyaman dalam bekerja berkat dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat lintas agama yang ada di Kalimantan Barat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kalimantan Barat ini seperti halnya beberapa provinsi lainnya, termasuk provinsi yang punya heterogenitas yang sangat tinggi, berbagai lebih dari 24 etnis, 5 agama dan plus kepercayaan, aliran kepercayaan yang hadir di Kalimantan Barat ini hidup dengan damai. Meskipun kita di masa-masa lalu dulu pernah mempunyai catatan sejarah konflik, baik itu bernuansa etnis ya, maupun didoplengi oleh nuansa agama. Kami di sini di Kalimantan Barat ini dibandingkan dengan provinsi lain, salah satunya ada satu keunikan yang pantas untuk diceritakan di forum ini, yaitu warisan kolonialisme Belanda memecah Kalimantan Barat sedemikian rupa sehingga Kalbar itu sampai hari ini masih berakar dikotomi dua kelompok besar, yaitu kelompok etnis Melayu yang diidentikan ke Muslim, kemudian kelompok etnis Dayak yang diidentikan dengan kelompok non-Muslim. Ini diwariskan secara turun-temurun di era kolonialisme dulu dan kami berusaha keras untuk menghapusnya. Namun banyak orang yang tidak tahu bahwa itu sebetulnya merupakan warisan yang tidak perlu untuk kita lanjutkan. Sampai-sampai kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke wilayah utara Kalimantan Barat, ketemu dengan beberapa saudara-saudara kami dari etnis Dayak, umpamanya dia pindah agama, memeluk agama Islam, nanti dia akan menyebut dirinya itu saya sudah masuk Melayu. Itu kan sebuah penyeberangan penyeberangan genetis yang tidak mungkin terjadi karena sudah ditanamkan lama. Jadi persepsi mereka itu masih seperti itu. Masuk ke dalam agama Islam disebut masuk Melayu, tapi kalau yang Melayunya pindah ke agama Katolik atau Protestan tidak disebut masuk Dayak. Itu uniknya di situ.
perlahan tapi pasti upaya-upaya kami untuk melepaskan diri dari dikotomi warisan kolonial itu mulai berhasil berkat dukungan dari FKUB tentunya. Dan ini mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kami semakin solid, semakin membaik, upaya-upaya untuk memanfaatkan keberagaman kami untuk kepentingan politis. Kami pikir itu yang mesti kami reduksi supaya tidak menimbulkan dampak negatif, terutama ke potensi konflik yang Kalimantan Barat ini punya sejarah. Sejak sebelum zaman kolonial masuk, kami sudah punya catatan konflik etnis. Tepatnya di tahun 1700-an, Kalimantan Barat itu sudah mencatat sejarah ada konflik etnis dan berlanjut sampai ke era kolonialisme. Di era Orde Baru pun pernah terjadi, tapi alhamdulillah sampai hari ini kami jauh lebih damai, lebih tenang. Hasil pilkada yang barusan diumumkan pun awalnya kami cukup was-was, sehingga kami minta ke berbagai pihak, organisasi kemasyarakatan, forum, salah satunya FKUB yang begitu responsif, yang pertama kali melakukan kegiatan pertemuan kemarin di gedung atau di kantornya FKUB provinsi, membuat sebuah pernyataan sikap bersama untuk menjaga pasca pilkada ini agar Kalimantan Barat aman, damai, baik lintas etnis maupun lintas agama. Itu saja pengantar dari saya, Bu. Saya mohon maaf karena tidak bisa ikut sampai selesai acara ini, karena ada hal yang tidak bisa saya tinggalkan, tidak bisa saya wakilkan. Kondisi seperti ini jarang terjadi, baru kali ini. Biasanya kalau rapat persiapan evaluasi gubernur itu saya cukup wakilkan ke salah satu kabit atau sekretaris badan, tapi hari ini saya dengan sekretaris badan harus standby di ruangan sana karena salah satu substansi materi yang paling esensial adalah soal hasil pilkada serentak di Kalimantan Barat, lalu potensi konfliknya, pemungutan suara ulang dan sejenisnya. Itu mau direkam, kita harus memastikan bahwa Pak PJ Gubernur inform mengenai kondisi seperti ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katarino Bacurami Kasurga Bahasa Indonesia Jiwa. Kita mau foto dulu. Oh, boleh foto. Di mana? Sebenarnya jadi praktis kalau ya dari sana. Kita merapat ke sini. Ada yang beres, Bu? Dari Kalimantan. Dari Palembang.
atas sambutannya. Cendramata sebentar ya Pak ya. Iya. Saya bagikan cendramata dulu, nanti dari FKUP juga ada. Ini cendramata namanya patung buswana. Jadi binatang simboliknya kerajaan negara. Jadi dia tunggangan raja pertama, versinya bukan Mola Warman Pak, versinya Kudungan. Oh enggak, Kudungan itu versinya Mola Warman. Ini mitos tunggangannya Haji Batara Agung Dewasa. Ini oleh-oleh makanan khas. Bukan, ya. Foto dulu. Oh iya. Oh iya Pak, Bapak FKUP Oh iya. Ketua. Ini Pak, ini Pak. 1, 2, 3. Apa ini Pak Ketua? Oleh-oleh. Mohon maaf Pak, artinya tasnya itu tas kami untuk sosialisasi. Bukan kampanye ya. Tidak kampanye lagi Pak. Kampanye itu Ibu tetap di sini. Tapi tidak ada bungkus ya. Enggak apa-apa Pak. Buku karya Oh. Tidak buat. Kasih tugas ya Pak. Terima kasih Pak. kita 2002 Pak. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Tahun 1 Pak. Oh ya. Hebat. Apa sudah? Kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu kami persilakan Ibu untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Bu Sekretaris. Saya Kabid Oh, Kabid. Ormas. Oke. Terima kasih Bu Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Shalom, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Kabid dan jajaran Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Pak Ketua jajaran pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Barat. Jadi izin Pak, Ibu menyampaikan bahwa kedatangan kami di sini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Rinda Desianti, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian yang di sebelah saya ini Pak Ketua, Pak Harun Nur Rasid. Beliau Ketua FKUB Kabupaten Kutai Kartanegara. Nanti beliau bisa memperkenalkan. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari jumlahnya ini ada 5 orang yang tidak hadir pada kesempatan ini. 4 orangnya karena ada kegiatan MTQ di tingkat kabupaten, karena 4 orang itu panitia, sedangkan 1 orangnya itu meninggal Bu, yang mewakili Buddha meninggal. Jadi kedatangan kami ke sini sebenarnya pertama silaturahim, yang kedua belajar tentang toleransi. Makanya kemarin itu waktu hari Sabtu kami langsung ke Singkawang, nginap semalam di sana. Terus kemarin diterima oleh Pak Kabannya, Pak Kabid. Terus kami lihat gitu kan, bertukar informasi
berkaitan dengan apa yang menyebabkan Sikawang itu ditetapkan menjadi kota paling tertoleransi se-Indonesia, bahkan sudah sampai ke 5 kali gitu kan. Jadi luar biasa, karena kalau menurut kami Kalimantan ini kan rada-rada mirip Pak gitu kan, Kaltim juga rada-rada mirip dengan Kalbar. Kalau soal etnisnya, walaupun di sini juga saya lihat Tionghoa juga sangat banyak gitu kan, seperti yang terjadi di Singkawang. Jadi kedatangan kami sini untuk apa? Besok kami udah pulang Pak. Kedatangan kami ke sini ya silaturahim, berbagi informasi gitu kan. Nah, berkaitan dengan FKUB yang ada di Kutai Kartanegara, biasanya kalau di Kesbang Poto kan ada 3 forum ya Bu ya, yang menjadi koordinasi kita, yaitu FKDM, FPK dan FKUB. Nah, khusus forum-forum itu gitu kan, ini kegiatan yang kami fasilitasi gitu kan. Kami fasilitasi, kalau beberapa tahun yang lalu sempat beberapa kali hibah yang kami berikan untuk kegiatan-kegiatan forum-forum tersebut, tetapi 2 tahun terakhir ini gitu kan, atas kesepakatan itu kami memfasilitasi dalam bentuk kegiatan. Jadi apapun yang menjadi permintaan forum-forum itu kami fasilitasi, termasuk perjalanan ke Sikawang dan ke sini, itu bagian dari ini. Nah, kalau bicara tentang heterogenitas di Kukar juga seperti itu, apalagi Kukar itu merupakan salah satu daerah yang ditetapkan menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara. Jadi di samping PPU itu kan kawasan inti saja gitu kan. Sedangkan di kawasan pengembangannya itu masuk wilayah Kutai Kartanegara, di mana hampir 300.000 hektar itu wilayah Kukar itu masuk di dalam wilayah IKN. Nah, kalau kawasan intinya kan cuman sedikit ya, dia masuk wilayah PPU. Tentu saja ada banyak potensi konflik yang terjadi di Kutai Kartanegara, tetapi sama seperti Pak Kepala, saya juga bersyukur gitu, kawan-kawan FKUB itu sangat banyak membantu saya gitu kan dalam meminimalisir potensi konflik yang terjadi. Sering kali yang terjadi beberapa kejadian di Kutai Kartanegara, potensi konfliknya sesungguhnya dia bersumber dari konflik ekonomi, Pak. Tetapi setelah karena kemudian jatuh korban, akhirnya konflik tersebut ditarik ke ranah etnis dan ranah agama seperti itu. Seringkali seperti itu. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan FKUB, FPK itu sangat luar biasa, sehingga itu bisa terminimalisasi dengan baik. Nah, potensi yang ada di Kutai Kartanegara berkaitan dengan agama itu lebih kepada potensi rumah ibadah yang saya lihat. Jadi IMB rumah ibadah sebagaimana yang diatur di dalam SKB 2 Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 itu kan memunculkan ada izin lingkungan seperti itu. Itu yang memunculkan potensi konflik karena salah satu ketidaktahuan masyarakat luas, bahkan juga aparat, lebih kepada bahwa ternyata contoh misalnya saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu ternyata punya 320 sinode gitu kan, yang masyarakat tidak tahu. Nggak kayak Islam kan Pak, kalau Islam satu masjid sudah bisa dipakai rame-rame seperti itu. Pura juga seperti itu gitu kan, atau vihara juga kayak gitu kan. Karena kalau di Kutai Kartanegara untuk penganut agama Buddha, mereka itu aliran Budayana, bukan Maitreya seperti itu. Nah, jadi itu yang terjadi. Tetapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama dengan FKUB itu meminimalisasi konflik dengan tidak terlalu terlalu ketat terhadap izin lingkungan, terutama 90 pengguna. Jadi 90 pengguna kalau kita tidak bisa tarik di desa dan kelurahan, kita naikkan ke level kecamatan. Kalau kecamatan tidak memenuhi sebagaimana syarat itu, kita naik ke level kabupaten. Dan itu izin tersebut itulah yang kemudian mendasari izin rumah ibadah untuk pembangunan vihara yang ada di Kutai Kartanegara. Sekarang lagi berproses membangun seperti itu, tapi izinnya sudah lengkap semua.
dan kami bantu juga fasilitasi berkaitan dengan izin-izin. Pura juga sama seperti itu. Saudara-saudara kita tuh kalau kita tarik di level kelurahan desa pasti nggak mungkin seperti itu. Makanya level tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten itu upaya yang kita lakukan, termasuk kita melakukan pembinaan izin ibu bapak bahwa kami itu terdiri atas 20 kecamatan, 193 desa dan 44 kelurahan. Jadi untuk 20 kecamatannya sudah terbentuk semua FKUB dan kami juga fasilitasi kegiatannya untuk kegiatan-kegiatan di FKUB. Nah, untuk di desa kami sudah membentuk 86 FKUB di masing-masing desa yang ada di sana. Nah, Bupati kami Bapak Edi Damansa itu sangat mengapresiasi kerja forum-forum sehingga beliau selalu memerintahkan kepada saya untuk memfasilitasi kegiatan tersebut gitu kan, baik di level kabupaten maupun kecamatan. Karena apa yang terjadi di Kutai Kartanegara berkaitan dengan kondusivitas wilayah tentu saja tidak akan terjadi tanpa bantuan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, gitu kan, tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Walaupun dari sisi suhu politiknya agak lumayan tinggi di Kutai Kartanegara. Kenapa? Karena ada satu jenderal kan Pak yang mencalonkan diri seperti itu, gitu kan. Nah, kalau menurut hitung-hitungan sang jenderal itu kalah seperti itu. Yang menang adalah Pak Bupati incumbent. Saat ini ada 3 pasang calon gitu kan. Nanti rekapitulasi suaranya itu baru akan dilaksanakan di tanggal 5. Nah, informasi dari kawan-kawan penyelenggara, potensi untuk gugatan hasil pemilihan umum juga akan terjadi gitu kan untuk di Kutai Kartanegara. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Tetapi yang foto itu Pak, yang foto itu bupati sama wakil bupatinya berpasangan kembali dan beliau menang untuk yang kedua kali seperti itu. Jadi ini persoalan masa jabatan Pak, karena bupati terdahulu kan terkena kasus hukum. Nah, Pak Bupati yang waktu itu posisinya wakil, beliau menjadi PLT Pak. Jadi gugatan itu bergulir di MK, bergulir juga di Mahkamah Agung seperti itu, di PT UN juga bergulir. Walaupun kemudian keputusannya gugatan tersebut ditolak, sama seperti kasus Gubernur Bengkulu seperti itu Pak. Jadi yang dihitung masa jabatannya itu tetap sejak dilantik. Nah, sementara KPU itu kan mengacu kepada sejak pelantikan. Kalau sejak pelantikan beliau belum 2,5 tahun, jadi boleh kemudian mendaftar kembali dan ikut pilkada. Nah, ini yang digugat dan ini yang terus bergulir sampai sekarang seperti itu. Tapi nanti kita lihat hasilnya di tanggal 5, apakah pihak 2 pasang calon lainnya itu akan menggugat tidak di Mahkamah Konstitusi. Walaupun dari sisi perolehan suara Pak Bupati yang sekarang itu 71% Pak. Ya, 71%. Sementara yang satunya itu 21, yang satunya sekitar 7 atau 8%. Jadi memang dari sisi perolehan suara kan kalau di MK kan maksimum 1%. Nah, itu tidak terpenuhi gitu. Tetapi ada aturan baru di MK itu, ternyata mekanisme dan SOP itu bisa menjadi dasar untuk gugatan. Nah, kemungkinan itu yang mereka gunakan, mekanisme dan SOP-nya itu. Baik, mungkin itu yang bisa sampaikan sebagai bahan pengantar. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta FKUB mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat dan dan FKUB Provinsi Kalimantan Barat yang sudah menerima kami. Mohon maaf jika selama pertemuan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang terakhir. Kami sangat berharap sekali Kesbangpol Provinsi Kalbar dan FKUB
Kalbar itu bisa mengunjungi Kutai Kartanegara sekaligus mengunjungi IKN itu ya. Nanti bisa ngomong sama Bu Kabitnya gitu kan, gimana caranya bisa berkunjung ke Kaltim, kan kita saudara sebenarnya. Oh ya kebetulan Pak, ini informasi suami saya orang sini Pak. Ya orang Palima, Palima, Sungai Jawi ya, Sungai Jawi itu. Oh Paluan. Oh saya besok juga udah pulang karena kan sudah akhir tahun ini kan sudah banyak yang harus dikerjakan kegiatannya, udah selesai. Tetapi alhamdulillah saya lumayan sering ke Pontianak seperti itu kan. Cuman yang ini aja kunjungan kerja. Baik. Itu terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Baban atas sambutannya. Kami sebenarnya sangat mengapresiasi ya kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau untuk sekarang mungkin kami belum bisa, untuk tahun 2024 kami usahakan semoga tahun 2025 kita bisa berkunjung ke sana. Kami ini kebetulan gubernur secara quick count itu udah bisa kita lihat ya. Dia wakil Bu. Wakil gubernur, kemudian mungkin pecah komisi, masing-masing mencalonkan jadi gubernur. Kemudian ini dari hasil Bapak Ria Norsan itu kemungkinan besar bisa. Untuk itu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan paparan singkat ya Bu ya, untuk melihat kondisi dari kondisi di Kalimantan Barat seperti apa. Mungkin kita bisa sama-sama saling diskusi, belajar ya, bukannya studi komparasi kan perbandingan ya Bu ya, untuk kita melihat mana yang baik bisa kita gunakan untuk mungkin mitigasi masalah yang ada ya Bu ya. Mungkin masalahnya belum ada di Kalbar, sudah ada di Kaltim, kami bisa mengambil langkah antisipasi apabila ada yang kami perlukan gitu. Demikian kami waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Dan nikmat paling besar hari ini selain nikmat sehat tentu saja adalah nikmat silaturahim. Kami bersyukur atas kedatangan tamu yang terhormat dari Kesbangpol Kutai Kartanegara dan bapak-bapak, ibu juga barangkali dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kutai Kartanegara. Ibu Kabid yang saya hormati, untuk memulai sesi ini saya kira saya harus sampaikan bahwa akan lebih banyak nanti kalau memang punya waktu kita dialog saja barangkali Ibu Bapak ya, apa yang perlu diketahui misalnya dari sana, dari Kutai, kemudian apa yang kami bisa jelaskan. Begitupun sebaliknya nanti kami juga perlu sharing, perlu mendapatkan pengalaman di Kutai Kartanegara ini supaya ada nilai timbal balik ketemu ini gitu ya. Nah, tapi sebagai tuan rumah kami yang dikunjungi, kami perlu mengenalkan diri dulu untuk FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum saya kenalkan dengan slide profil singkat FKUB, saya kenalkan dulu yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu ya. Saya mulai dari paling dekat sini, Ibu Hajah Nurul Wahidah, anggota FKUB. Jelas ya, representasi Muslim namanya jelas ya. Kemudian sebelahnya Pak Didi Darmadi, ini bisa Muslim bisa tidak ya. Ya, tapi ini Muslim Ibu. Yang berikutnya nomor ketiga Bapak Pandita Rolling Kurniadi Darmara. Kira-kira dari mana Ibu? Buddha ya, Pandita ya. Dari Buddha, Ketua Walubi Kalimantan Barat. Ketua. Kemudian berikutnya Bapak Dr. Zulkifli.
Muslim jelas, iya. Sebelahnya lagi Bapak Pendeta Sukardi. Kemudian sebelahnya lagi Ustadz Dr. Miskari. Pak Ustadz suka bercanda yang gitu nih. Iya, wajahnya udah ketahuan. Iya. Lucu, Mures ya. Kemudian yang duduk di belakang tim media kami Ahmad Fauzi, itu yang sempat hadir. Yang lain sebenarnya kepingin hadir tapi sudah keburu ada jadwal masing-masing. Termasuk ada beberapa konfirmasi yang juga akan hadir dengan angka 10 sampai 12 saya lapor Ibu Kabid semalam, ternyata pagi hari ini juga tidak semuanya bisa hadir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, sebagai pengenalan kita hari ini saya akan sampaikan profil FKUB Kalimantan Barat dengan layar itu saya kira saya ingin sampaikan. Ya, saya tidak perlu dikenalkan Bu ya. Yang jelas bicara ini juru bicara ya. Juru bicara. Baik, salam hormat kami untuk para tamu terhormat Kesbangpol Kutai Kartanegara dan FKUB Kutai Kartanegara. Selamat datang di Bumi Katulistiwa di Kalimantan Barat. Situasi sosial budaya kita hampir sama saya kira ya. Soal heterogenitas, kemajemukan, etnik, agama, dan seterusnya hampir sama saya kira kita di wilayah Kalimantan Barat. Karena itu mungkin juga kita perlu sharing nanti berbagi dalam menyikapi situasi pluralitas dan seterusnya. Profil FKUB Kalimantan Barat di periode kepengurusan kami tahun 2023-2024 kami punya misi mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang rukun dan harmoni dalam beragama dan membangun daerah. Ini cita-cita besar kami di FKUB untuk mewujudkan ini dengan semua dukungan masyarakat termasuk pihak pemerintah yang dalam hal ini orang tua FKUB, paling dekat dengan FKUB adalah Kesbangpol ya. Kemudian untuk misi ini lebih kurang kita sama mengacu pada PBN nomor 9 dan 8 2006. Khusus untuk FKUB provinsi hanya ada 4 tugas ini yang kami jadikan sebagai misi kami. Akan beda dengan Bapak Ibu dari FKUB kota yang punya 5 tugas gitu ya. 5 tugas untuk 1 rekomendasi pendirian rumah ibadah yang kelima. Tapi saya bisa membayangkan jika Perpres FKUB itu lahir, itu akan ada 6 sampai 7 tugas kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu sudah pegang soft kopinya, kita bisa melihat perubahan itu. Kemudian ini moto kerja kami, moto kerja dan filosofi kami untuk melayani umat beragama, meraih ridha Tuhan, ridha kemanusiaan dan ridha keindonesiaan. Ini moto kami, ini filosofi kerja kami, semangat kerja kami di FKUB Kalimantan Barat. Kepengurusan FKUB Kalimantan Barat untuk periode 2023-2028, saya orang baru, pengurus baru di periode ini, kemudian diminta melayani semua umat beragama sebagai ketua FKUB Kalimantan Barat. Dengan susunan personalia dari Dewan Penasehat, seperti ini saya kira strukturnya lebih kurang sama Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk personil kepengurusan di FKUB Kalimantan Barat, ada ketua, wakil ketua ada 2, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, kemudian anggota yang jumlah keseluruhan 21 untuk provinsi. Kalau kabupaten 17 ya. 21. Kemudian sekretariatan termasuk Kesbangpol adalah bagian dari fasilitasi kesekretariatan FKUB. Ini struktur FKUB. Pajangan ini ada di kantor kami untuk papan struktur ini dengan posisi, relasi, koordinasi dan instruksi untuk kepengurusan FKUB Kalimantan Barat. Ini program umum, program kerja FKUB Kalimantan Barat, program dasar kami 5 tahun ya, dari 2023 sampai 2008. Ada 1 penguatan website untuk kerukunan dan harmonisasi. Ini program prioritas
di periode ini, dan kami bangun kekuatan media sebagai kekuatan untuk sosialisasi kerukunan, promosi kerukunan dan harmonisasi. Ada 5 itemnya. Kemudian intensifikasi, koordinasi dan konsolidasi kinerja organisasi mulai dari internal kami, internal FKUB provinsi sampai eksternal ke semua kelembagaan, instansi pemerintah, termasuk ke FKUB Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Dan kami cukup berbangga dengan koordinasi ini, intensifikasi koordinasi ini. Semua wilayah organisasi bisa bekerja sama dengan baik, bisa berkolaborasi dengan baik, komunikasi terbangun dengan baik, termasuk provinsi dengan kabupaten kota. Saya beberapa kali harus menghadirkan rapat koordinasi dengan kabupaten kota, terutama menjelang event-event penting, termasuk menjelang pilkada kemarin misalnya 6 hari sebelum pemungutan suara kami rapat koordinasi melalui Zoom, dan di situ saya atas nama FKUB provinsi bisa melihat bagaimana kesiapan kawan-kawan di semua kabupaten kota, termasuk pembacaan situasi keamanan kerukunan di kabupaten kota terkait dengan penyelenggaraan pemilu, dan ini selalu berjalan lancar untuk di Kalimantan Barat. Kemudian ketiga, penguatan simpul-simpul kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama, baik tingkatan pimpinan, kemudian di tingkatan yang paling bawah, karena selama ini kita berpikir bahwa harmoni itu hanya di tingkat elit tidak ada persoalan, tingkat pimpinan itu sangat mudah, tapi belum tentu tingkat kelas bawah gitu ya. Karena itu kami memberikan perhatian yang juga penting sampai ke tingkat remaja, tingkat sekolah dan seterusnya untuk penguatan ini. Kemudian penguatan literasi kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama. Nah, salah satu kami melahirkan karya-karya seperti ini. Ini bagian dari penguatan literasi yang kita bangun, dan alhamdulillah dari periode 2023-2024 kita sudah menerbitkan 1 buku per tahun. Bahkan ada harapan dari teman-teman untuk lebih dari 1 buku dalam setahun, bagian dari upaya literasi itu. Kemudian publikasi dan penerbitan. Nah, ini tadi ya. Berikutnya peningkatan kualitas dan sarana kerja kesekretariatan. Kami mulai menata secara administrasi kesatuan FKUB. Kalau hari ini, kalau Bapak Ibu punya kesempatan sebenarnya berkunjung ke kantor kami, walaupun kantornya kecil tapi sudah terlihat dengan sebagai sebuah kantor dengan kerja-kerja kelembagaan, dokumentasi kerja kelembagaan itu terlihat di kantor FKUB. Dan 6, anjang sana dialog kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama. Ini 4, 5, 6, 7, 8 sebenarnya, nomornya salah ya. 8 program besar kami yang diwujudkan selama 5 tahun dengan item kegiatan nanti pengembangan dari 8 poin besar ini. Nah, ini juga program ini sudah kami pajangkan dengan 1 baleho besar seluas dinding ruangan kantor FKUB untuk dijadikan rujukan pada setiap program kami, mengacu ke sini mengembangkan bagian yang mana dalam setiap tahun. Nah, warna-warna kuning dan warna abu-abu itu menunjukkan prioritas pelaksanaan pada tahun mana kegiatan itu kami lakukan. Sekretariat kami FKUB di Jalan Dr. Sutomo nomor 50 Pontianak Kota. Kalau Ibu kembali ke Sungai Jawi dari sini bisa lewat Sutomo, itu lurus Bu, lewat Dr. Sutomo. Oke, email kami ada di situ. Kemudian alamat media kami, website, FB, Instagram, dan untuk liputan media kami juga ada di situ. Nah, saya ingin pengenalan lebih lanjut nampilkan ini saja barangkali Ibu ya. Video profil singkat FKUB Kalimantan Barat. Saya tampilkan dari sini aja. Ini adalah cerita luar biasa tentang Kalimantan Barat yang beraneka ragam, tentang kerukunan yang mengalir di antara dengan keragaman agama budaya, dan tentang kehidupan masyarakat yang berdampingan. Bismillah, cinta dan penghargaan terhadap perbedaan membentuk fondasi kuat bagi masyarakatnya.
Ada tapi nggak bisa datang. Tujuan mewujudkan toleransi dan saling pengertian. Forum ini mewakili berbagai agama yang hidup berdampingan. Di bawah langit Kalimantan Barat, kami memahami betapa dialog adalah kunci bagi harmoni. Data menunjukkan bahwa dialog terbuka antara perwakilan agama dapat mengurangi ketegangan dan memperkuat pemahaman bersama. Namun, pendidikan adalah fondasi sejati. Strategi pendidikan agama yang mengajarkan toleransi menunjukkan peningkatan kesadaran dan penghargaan terhadap perbedaan di antara generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam. Nama budaya saya Profesor Dr. Ibrahim Herman, Ketua Forum Perhimpunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat. Ucapkan selamat berjumpa di Forum Kalimantan Barat. Forum yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka untuk mendukung tugas pemerintah dalam merawat dan menjaga hubungan antar umat beragama. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa ini terdiri dari keragaman etnik, keragaman suku, keragaman agama. Karena itu sangat mungkin terjadi benturan di antara keragaman. Karena itu maka menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama FOB yang amanah ini untuk merawat bagaimana hubungan antar umat beragama senantiasa terpelihara, terjaga khususnya di Kalimantan Barat. Sebagaimana regulasi lahirnya FOB ini dengan peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 6 dan Nomor 9 tahun 2006 bahwa ada 4 tugas FOB provinsi yang juga sekaligus menjadi misi bagi FOB Kalimantan Barat. Di antaranya adalah membangun dialog antara umat beragama, kemudian menyalurkan aspirasi ormas keagamaan untuk hubungan antar umat beragama, kemudian melakukan sosialisasi terhadap pemrograman peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang terkait dengan hubungan antar umat beragama, dan terakhir tentu saja adalah menampung dan menerima aspirasi umat beragama untuk menjadi bahan kebijakan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam pengetatan hubungan antar beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Visi dan misi FOB Kalimantan Barat. Visinya adalah mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang rukun, harmoni, dan melaksanakan kegiatan dengan baik dalam rangka beragama dan membangun daerah. Sedangkan visi FOB Kalimantan Barat adalah melakukan dialog dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan menyalurkan aspirasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian melakukan sosialisasi peraturan sebagai bahan kebijakan ataupun rekomendasi kepada pemerintah. Ini merupakan visi dan misi FOB Kalimantan Barat. Terhampar di bawah cakrawala Kalimantan Barat, pesan kami jelas, harmoni dalam perbedaan bukan hanya wajib, tapi juga esensial. Data dan cerita kami membentuk nyanyian kesatuan dan akan terus berdendang di setiap sudut wilayah ini. Ayo jadi generasi moderasi beragama. Baik, Bapak Ibu. Tadi Ibu Kaban Tes Bangpol bertanya Konghucu. Ini beliau datang, Bu. Ini pengurus FOB dari Konghucu, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Kalimantan Barat, Matakin. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi dari presentasi ini. Tadi ini video profil, kemudian dokumentasi kegiatan kami untuk FKUB Kalimantan Barat bisa dilihat di banyak media, di website kami, Facebook, Instagram. Saya beri contoh satu saja, Bapak Ibu. Untuk website misalnya, semua kegiatan kami dipublikasikan di website, termasuk program-program kegiatan. Semua informasi tentang FKUB bisa dilihat di website FKUB. Dan setiap kegiatan kami wajib sifatnya untuk
melaporkan dalam website supaya terbaca oleh banyak orang. Nah, ini tampilan Bapak Ibu di website FKUB Kalbar. Jadi di sini bisa terlihat semua kegiatan. Setiap hari pasti ada update, ada kegiatan yang muncul di sini, baik secara keorganisasian maupun secara individu dari pengurus FKUB yang ditulis di sini. Ini untuk website. Begitupun Bapak Ibu kalau mau mengenal FKUB Kalimantan Barat bisa di Facebook kami di sini, bisa di Instagram kami. Nah, ini bagian dari upaya kami untuk mendokumentasikan dan melaporkan setiap kegiatan, di mana siapapun dari pengurus FKUB yang melakukan kegiatan itu mengisi di link Giat FKUB Kalbar. Ini akan muncul nanti laporan per hari, per tanggal berapa dalam setiap bulan, setiap tahun. Ini salah satu bentuk kami untuk mengawal kegiatan FKUB berjalan dengan baik dan terdokumentasikan. Nah, terakhir bagian dari upaya berbagi kita Bapak Ibu, posisi dan prestasi FKUB Kalimantan Barat, kalau bisa disebut prestasi misalnya ya. FKUB Kalimantan Barat meraih Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018 dan 2020, 2 tahun untuk Harmony Award. Kemudian FKUB mengawal kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat dengan indeks kerukunan yang pertama, misalnya secara nasional FKUB Kalimantan Barat ada di peringkat ke-6 di tahun 2022 secara nasional. Bukan peringkat ke-6, maksudnya peringkat ke-8 tahun 2023 salah tulis secara nasional dengan kategori tinggi kerukunan pada angka yang lebih kurang sama 7978. Oke, artinya gini, secara nasional peringkat FKUB itu pernah di peringkat ke-6 secara nasional tahun 2022 dan peringkat ke-8 secara nasional di 2023 dari indeks kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, dengan kategori nilai sebenarnya lebih kurang sama 79 dan 79,1. Hanya saja mungkin ada daerah-daerah lain yang lebih baik sehingga di 2023 turun 2 peringkat FKUB Kalbar. Tapi angka indeksnya sama. Kemudian secara regional, Kalimantan Barat peringkat kedua di bawah Kalimantan Tengah untuk 2023. 2022 saya lupa di sini 2022 Kalbar juga ada di peringkat 2 di bawah Kaltara 2022 kalau saya telah data gitu ya. Nah, ini saya kira bagian dari konsekuensi keberadaan FKUB dalam mengawal kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat. Kemudian FKUB Kalbar bisa terus mengawal kerukunan umat beragama meski dengan segala keterbatasan. Saya kira kami termasuk soal anggaran. Nah, nanti mungkin ini ada Bu Kabit, kita boleh sharing juga soal anggaran. Tapi bagi saya dan kawan-kawan, jangan pernah jadikan keterbatasan anggaran sebagai keterbatasan gerak langkah kita dalam bekerja. Kecuali kita harus menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan anggaran untuk kita bekerja, itu saja ya. Tapi untuk bekerja jangan bergantung dengan keterbatasan anggaran. Nah, ini filosofi kami sesuai dengan filosofi yang saya sampaikan di depan. Kami berusaha untuk terus melayani umat beragama, kerukunan umat beragama untuk meraih ridha Tuhan, ridha kemanusiaan dan keindonesiaan. Jadi nanti boleh berbagi informasi. Mungkin dugaan saya anggaran FKUB Kalimantan Barat itu terendah di regional Kalimantan, tingkat provinsi ya, saya tidak tahu kabupaten anggaran. Tapi kami mampu bekerja dan akan selalu bekerja dengan semaksimal mungkin sebagai bagian dari pengabdian. Ya. Nah, ya. Ya, nanti kita lihat dengan Kalimantan Barat. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih untuk sharing ini. Saya lebih senang kita berdiskusi, kita sharing saja. Ada hal-hal yang kita bisa berbagi kebaikan untuk pengabdian kita kepada umat, kepada bangsa ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Bersama kita rukun dan harmoni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak ya atas paparannya yang
lumayan panjang. Tapi kami Bu, kebetulan saya ini Bu baru dari Kementerian Kemendagri, kemudian bertemu dengan di bagian forum, memang khusus untuk koordinasi forum kerukunan umat beragama. Kami sampaikan terkait dengan kegiatan untuk forum kerukunan umat beragama ini, karena kita seperti yang dikatakan Bapak Kaban kemarin, bahwa kami ini punya sejarah kelam ya, dengan adanya kerusuhan etnik yang juga menyinggung ke arah agama, sehingga saya rasa memang penguatan itu memang perlu harus dilakukan sampai ke daerah dan dimulai dari anak-anak kita gitu Bu, dari kecil, dari mereka kecil, sehingga memang terkait dengan anggaran ini memang sudah bukan menjadi hanya di Kalimantan Barat aja yang mungkin keluhannya, tapi hampir di seluruh Indonesia. Nah, bahkan mereka pun membuat kegiatan waktu itu katanya di Bali ya Pak ya. Saya kebetulan belum di Bangpol Bu. Waktu itu saya masih di Sporampar dengan Pak Soekardi. Kami satu kantor. Jadi pernah diadakan acara sekalian sosialisasi, tapi banyak peserta yang nggak datang katanya. Karena itulah dia acaranya di bulan Januari 2024. Belum ada anggaran. Anggaran belum ada. Jadi saya bilang sebaiknya sih kalau menurut saya kalau mau ada kegiatan-kegiatan yang tingkat nasional, karena ini kan penting ya Bu ya untuk kerukunan. Kita nih banyak daerah kita nih dari Sabang sampai Merauke kan. Jadi baiknya sih difasilitasi dari kementerian. Kalau memang kementerian itu tidak bisa mengeluarkan APBN ya, dalam bentuk APBN mungkin bisa dikeluarkan dalam bentuk APBD, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang secara nasional itu mungkin bisa difasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk akomodasi dari FKUB, tiap-tiap FKUB kabupaten kota dan juga provinsi maupun dari Kesbangpol, seperti itu, untuk akomodasi dan transportasi lah gitu misalnya. Dan mereka bilang kemungkinan nanti kami sampaikan ke pimpinan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya tuh yang di daerah itu saya bilang mungkin kan kita kan sudah ada Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Nah dari situ kan sebenarnya kita nih harusnya bisa berkolaborasi dengan beberapa perangkat daerah ya Bu ya. Kalau memang Kesbangpol ini sendiri keterbatasan anggaran, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan Disporapar ya, misalnya sebagai di bidang kepemudaan, atau juga bisa juga dengan dinas pendidikan seperti itu Bu, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita di sekolah. Jadi memang benar Pak, kita memang dalam melakukan kegiatan ini sebaiknya anggaran itu bukan dijadikan masalah memang, tapi walaupun harus perlu dan memang perlu anggaran ini seperti itu. Tapi saya yakin semangat dari kawan-kawan semuanya, baik dari FKUB Provinsi Kalimantan Barat maupun dari FKUB Kutai Kartanegara, saya yakin sangat tinggi, dan saya yakin kita semua sama-sama ingin menjadikan forum ini merupakan forum yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, mulai dari anak-anak sampai juga dengan remaja kita dan juga kita semua lah yang sudah beranjak tua ya Bu. Demikian. Ada lagi Pak kira-kira yang mau disampaikan dari kawan-kawan ini? Langsung ya, kita diskusi aja ya Bu ya, kira-kira apa yang bisa kami bantu untuk memberikan informasi, dan juga mungkin ada dari kawan-kawan dari FKUB Provinsi juga Kalbar nanti yang ingin bertanya dengan FKUB di Kalimantan. Demikian Bu, terima kasih. Mungkin izin Bu Kabit, saya mau persilakan Pak Ketua dulu sekalian ngenalinnya. Betul. Yang hadir pada kesempatan ini. Saya dengan hormat saya persilakan.
Ada yang mau dikatakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada Pampol Kalimantan Barat, namanya Bu Kapit. Tadi kita sudah disambut dengan Pak Abah juga, dan terima kasih kepada FKUB Kalimantan Barat, Pak Profesor Dr. Andi Ibrahim, dan rekan-rekan sekalian dari FKUB Kalimantan Barat yang saya hormati. Saya bawa rombongan ini agak besar sedikit, ya, lebih banyak dari komposisinya dari FKUB Kalimantan Barat. Karena kami ini paling senang kalau diajak ngumpul-ngumpul, senang di mana saja, entah kemana kami tidak. Saya tidak mau, walaupun dari sisi usia sebenarnya tidak bisa diangkat lagi, tapi masih senang dia, masih senang kumpul-kumpul gitu. Ini kalau dipisahkan ada yang tidak bisa tidur kadang-kadang, dia harus. Kami sebenarnya ada 17 anggota yang hadir pada pagi hari ini. Ada 12. Yang pertama sekretaris kami Pak Pendeta Mika Kusyanto dari Protestan, dan bendahara ada Pak J. Samsudin dari Muhammadiyah. Dari unsur Hindu ada Pak Nyoman Suhade. Kemudian dari NU Pak Nur Hasan. Ada dari Hindu lagi Pak Gusti Mardika, ya. Terus dari unsur Islam ada Pak Muhaimin. Kemudian ada Pendeta Refli, ya. Sebelumnya ada ini Bapak kenal Abdul Muthalib Pak ya. Ada bupati sini ada. Singkawang. Singkawang kan? Orang Madura. Itu Madura juga dulunya. Pak Rosid, Pak Rosid kan. Kemudian dari Katolik Pak Yohanes Warsino dari Pak, ya. Dari unsur Muhammadiyah Pak Haji Batauddin. Ya. Kemudian dari unsur Protestan Kristen Pak Pendeta Arten Mongkaren, ya. Dan teman-teman dari Kes Pampol yang membersamai Ibu Kapan. Kami sudah baru selesai juga Pak tadi Pilkada 2024. Tadi saya sampaikan incumbent menang dengan perolehan suara 70% dari 3 calon. Ini bukan tim sukses, tapi ini karena memang jadwalnya sudah jauh-jauh sebelumnya kita jadwalkan kunjungan, karena hampir tiap tahun Pak ini ada program kunjungan. Karena saya rasa kalau kita jalan-jalan ternyata wawasan kita ini terbuka. Itu karena pentingnya barangkali kita harus mengenal satu sama lain. Tadi dikatakan Bu Kabin, ya, Indonesia ini luas. Kalau hanya mandang Kutai Kartanegara atau Kaltim secara umum, kita masih belum melihat saudara-saudara kita yang lain. Alhamdulillah dari itu kita sekarang ini sudah tampak semakin kuat harmoni kita dalam membentuk kerukunan umat beragama di lingkungan kita masing-masing. Kita sudah kunjungi semua tempat ibadah, bahkan kami dialog di beberapa tempat ibadah. Kami sudah 20 kecamatan Pak, di tingkat kecamatan FKUB kabupaten ada 20 kecamatan yang sudah terbentuk FKUB tingkat kecamatan. Bahkan di tingkat desa atau kelurahan sudah 86 desa dan kelurahan.
Setiap tahun anggarannya tahun kemarin 20 juta anggaran kegiatan per kecamatan. Itu difasilitasi melalui Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebenarnya yang masukkan anggaran ya Bukaban, kami nggak tahu, cuma tahun depan kami menaikkan 25 juta per kecamatan. Kami pernah dapat anggaran yang lumayan, kata orang sih anggaran APBD dan bukan agak besar. Ya. Tahun ini 14 triliun, ya. 14,2 ya. Kami tidak minta 1 triliun lah kalau FKUP ini kan. Nanti jadi apa namanya? Jadi omongan FKUP lainnya ya, kami ikut kegiatan FKUP Kesbangpol aja. Dan alhamdulillah Pak Profesor kami juga sangat dibantu oleh Bukaban. Bukaban ini termasuk orang yang apa namanya luar biasa, kalau kita katakan perempuan tapi kayak 3 laki-laki Pak. Kalau ke kecamatan itu bawa mobil sendiri Pak. Caranya kan kami 27 km persegi luasnya, 27.000 km persegi, 20 kecamatan beliau ini nyetir sendiri. Makanya termasuk yang disenangi bupati beliau. Beliau ini mantan KPU Pak, jadi mantan ketua KPU, sehingga tahulah kondisi perpolitikan dan apa namanya kondisi di Kutai Kartanegara. Baik, kami juga sudah ada desa sadar kerukunan, terus apa namanya kami sudah bentuk pelita dan pelita. Terus setiap tahun kami juga ada kemah apa namanya kemah lintas agama. Ya, tahun ini tahun 2022 kali berarti ya. Tahun lalu sudah, tahun ini tanggal 18 Desember. Nanya melalui ini Pak, kami juga bisa curhat langsung ke Bukaban kami Pak Prof ya. Paling tidak kan anggaran ini bisa ditambah ya kan. Sebenarnya kami ditawari Pak mau anggaran apa mau hibah gitu kan. Kami milih yang saja yang apa langsung jadi lah supaya tidak terlalu repot LPG-nya sehingga mereka Ibu Kaban yang menganggarkan. Karena itu teman-teman mulai kemarin sudah berbisik-bisik Pak, apa kita perlu ke luar negeri yang gitu karena ada beberapa Pak FKUP di Kalimantan Timur itu apa namanya kunjungannya ke luar negeri. Cuma kita tahu dari mana sumber pendanaannya itu kan. Jadi banyak bercanda kan keluar FKUP kami. Ini serius ya kan? Apakah CSR atau tidak tahu saya, tapi saya mudah-mudahan tidak apa karena coba kan masalahnya bupati kita tidak pernah keluar negeri Pak. Nanti jadi bupati tidak pernah FKUP malah. Tapi mudah-mudahan ada sponsor dan Bukaban termasuk yang agak lincah kalau cari sponsor. Mudah-mudahan Bukaban ini kan ini sebenarnya curhat saya. Nah, kalau di tempat lain saya tidak berani curhat, di tempat sini kan supaya lebih kuat dan mengakan. Jadi mudah-mudahan katanya Pak Nyoman sih mau ke India atau di mana Pak? Kalau saya ke Cina lah, karena banyak destinasinya saya. Jadi Pak Prof, Pak Ketua FKUP Kalimantan Barat, kami sudah di 2023-2024 mengeluarkan 25 rekomendasi, tapi sebenarnya lebih dari itu karena yang lain belum terupdate. Ya. Dari 25 rekomendasi pendirian ibadah itu 15 diantara pendirian untuk gereja Protestan, Kristen, 2 untuk Katolik, bahkan Muslim malah kurang 8, jadi 25 8 Muslim, 2 Katolik, 15 dari Kristen, jadi lebih banyak. Bahkan kami sudah mengeluarkan rekomendasi untuk pendirian wihara terbesar di Kalimantan Timur. Ya, sudah ada peletakan batu pertamanya oleh Bupati, tinggal nanti pembangunannya. Dan sebenarnya mungkin hampir sama Pak ya, kalau persoalan terkait dengan pendirian rumah ibadah, alhamdulillah
hampir nggak ada masalah. Kalau cuma yang kalau ini sudah kami sampaikan kadang-kadang ke nasional terkait dengan pendirian rumah ibadah itu di tempat perusahaan ya, karena banyak perusahaan besar di Kutai Kartanegara sehingga izinnya itu nggak bisa di tempat itu, harus ke Jakarta ya, karena Jakarta itu kan tidak bisa langsung nyambung dengan yang ada perwakilannya di Kutai Kartanegara. Ini yang banyak terjadi, banyak tempat alokasi pendirian rumah ibadah itu karena persoalannya izin yang keluar dari perusahaan belum bisa didapatkan. Tapi alhamdulillah secara umum kita semua kegiatan bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu Pak Profesor terkait dengan kegiatan kondisi FKUB di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tadi Kalimantan Barat sudah memaparkan dokumentasi yang bagus ini. Sebenarnya kami dokumentasinya ada, cuma yang mau membuat website termasuk membuat Facebook dan dulu pernah sudah disampaikan. Jadi belum terlalu banyak yang lincah terkait dengan permainan medsos ini Pak ya. Mudah-mudahan nanti ada yang menangani. Kalau terkait dengan file-filenya sudah ada semua sama sekretaris dan tinggal kita dokumentasikan secara rapi saja. Terima kasih sekali lagi Pak Profesor untuk FKUB Kalimantan Barat dan untuk Kabid, teman-teman dari FKUB Kalimantan Barat yang bersedia menerima kehadiran kami, kedatangan kami. Ya. Sekali lagi banyak manfaat yang bisa kami peroleh dari pertemuan ini. Kami melihat salah satunya ini FKUB yang barangkali luar biasa ya, karena banyak perguruan tingginya juga banyak yang saya lihat sini, banyak akademisinya, banyak profesor, banyak yang dosen masuk di FKUB Kalimantan Barat hingga agak mudah kalau barangkali untuk musuh. Teman-teman ini bisa juga musuh buku, cuma biasanya isinya kultum aja Pak. Nah, kultum kan apa-apa, kalau dikumpulkan jadi banyak. Kultum kalau 3 lembar itu. Kalau di Islam Pak berlaku kultum itu kan Pak Profesor ya. Kultum itu kan kalau sekali ceramah Pak bisa 300 sampai 400. Kalau masjidnya 8 kan bisa untuk 4 kali Pak kultumnya. Ya, materinya itu saja sama aja apa harganya agak mahal. Barangkali itu terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kira-kira bisa mau ditambahkan? Mungkin saya nambahkan sedikit. Tahun lalu kami mendapatkan panji keberhasilan, panji pembangunan dari Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan kerukunan. Jadi sebenarnya Kesbangpol itu saya itu setiap tahun dapat panji Pak dari provinsi, hanya saja beda-beda. Ada yang kondusivitas wilayah, ada P4GN, kemudian ada yang berkaitan dengan kerukunan. Nah, reward yang diberikan Pak Bupati gitu kan atas kinerja OPD yang mendapatkan panji keberhasilan dari Provinsi Kalimantan Timur gitu. Kebetulan saya tahun lalu dapat 2 Pak, P4GN dan kerukunan. Nah, mana dapat 2 ada reward. Pak Bupati itu selalu begitu. Ada penambahan reward, 1 panji itu 500 juta mereka pada OPD di luar dari RKPD. Terserah kita mau nanti dikasih uangnya 500 karena saya jual, berarti saya dapat 1 miliar. Saya sebenarnya dapat 1,2 karena 200-nya itu berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan di Kesbangpol bagus, jadi saya dapat 200 juta, jadi totalnya 1,2. Nah, setelah kami rembukan, saya kembalikan lagi ke bidang Pak, termasuk saya kembalikan ke FKUB. Itu karena kan FKUB berkontribusi juga terhadap
panji kerumunan itu. Jadi seperti itu Pak yang bisa saya lakukan seperti itu. Nah, kami kalau untuk indeks kerukunan umat beragama di provinsi Kaltim itu kan 78 Pak, kami 88 seperti itu. Jadi walaupun suhu politiknya cukup tinggi, tapi kerukunannya itu terjaga dengan baik karena saya tuh tertarik gitu loh melihat Bapak itu berkaitan dengan pendidikan ke sekolah-sekolah ya Pak, terutama berkaitan dengan moderasi beragama seperti itu. Nah sebenarnya kegiatan ini sudah kami lakukan juga, tetapi dalam bentuk sosialisasi di luar sekolah Pak. Jadi anak-anak sekolah diundang, biasanya kerjasama kami dengan Kemenang, gitu kan. Atau kemudian kami sosialisasi wawasan kebangsaan, itu kemudian sosialisasi pencegahan radikalisme. Kami bekerja sama dengan Densus 88 anti teror seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak mungkin nanti ini bisa menjadi sebuah ide. Jadi saya pikir tadi Pak, ide bagaimana melibatkan kawan-kawan ini masuk ke sekolah-sekolah. Jadi dibikinkan jadwal ke sekolah-sekolah untuk bicara tentang moderasi. Karena praktek-praktek bullying, praktek intoleransi itu kadang-kadang terjadi Pak di media sosial dan ternyata pelakunya itu anak-anak seperti itu. Itu yang kita ini karena sebagai langkah lebih lanjut kami itu juga sedang membuat peraturan daerah tentang pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Insya Allah tahun ini atau paling lambat awal tahun depan itu sudah diketok oleh Jawa. Jadi kami melibatkan semua unsur masyarakat, semua kelompok masyarakat untuk kemudian mensosialisasikan, membumikan kembali Pancasila di daerah negara. Mungkin itu informasinya. Saya tertarik tuh Pak, bentuknya seperti apa tuh kegiatan yang di sekolah-sekolah itu Pak, yang Bapak bicara tentang moderasi ya Pak ya, moderasi beragama. Atau Pak Rosid atau Pak Mika mau bertanya? Sekaligus namanya bisa dijawab. Oh, Pak Fatahudin silakan Pak. Tadi Pak Rosid sudah pegang mic. Makasih Bu. Pak Rosid sudah pegang mic. Oh ya, bentar. Silakan. Sana aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati kami Esbapol Provinsi Kalimantan Barat ini. Terus Ketua FKUB Kalimantan Barat, Pak Profesor serta seluruh jajarannya, Bu Kepala Esbapol Kutai Kartanegara, Pak Ketua dan kawan-kawan FKUB Kutai Kartanegara. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada FKUB Kalimantan Barat yang telah menerima Harmony Award dan saya apresiasi juga bahwa silakan. Ini cepat ya, Ya, di sana jam 12. Jam 12 lewat tengah. Jam 12 lewat 2. Kami ucapkan selamat kepada pengurus FKUB Kalimantan Barat yang telah menerima Harmony Award dari Kementerian Agama, serta juga pada Kabupaten Singkawang Pak yang telah menerima kota tertoleransi pertama dari Setara Institut. Ini suatu pencapaian yang luar biasa dan ini menjadi semangat buat kami untuk mencapai itu juga. Yang ingin saya pertanyakan adalah adakah produk-produk hukum yang melindungi Pak kerukunan umat beragama pada tataran wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, misalnya perlu atau apa, atau sudah bicara dengan DPRD Kalimantan Barat. Saya kira ini penting sebagai landasan hukumnya Pak. Yang kedua, di Kalimantan Barat, di Singkawang itu
bayangkan dari kejadian-kejadian yang kompleks seperti itu dan itu membesar serta diketahui oleh banyak orang di seluruh Indonesia dengan kejadian kelam seperti itu. Namun pada hari ini rentang mungkin berapa tahun Singkawang menjadi kota tertoleransi, itu tentu pencapaian yang hebat dari Kalimantan Barat umumnya. Nah, dari FKUB Kalimantan Barat, apakah ada perhatian khusus ke kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat ini, memberikan sosialisasi atau pengertian atau apa kepada kabupaten kota sehingga kerukunan dan kebersamaan keberagaman itu berlangsung sampai hari ini? Mungkin itu yang dua pertanyaan itu yang kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ibu Moderator, yang saya hormati Bapak Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat bersama jajarannya, Ibu Kaban Kabupaten Kutai Kartanegara bersama stafnya, dan Ketua FKUB Kabupaten Kutai Kartanegara bersama rombongan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tertarik dengan penjelasan Bapak Kepala Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan warisan dari penjajah, bahwa mereka memecah belah bangsa kita beratus tahun tentunya, dan itu mengakar di masyarakat kita, bahwa ternyata di masyarakat kita ini dipecah belah etnisnya berdasarkan agama yang dipeluknya. Nah, ada upaya seperti dijelaskan oleh Bapak Kaban tadi, bahwa ada upaya kita untuk mengikis pemahaman itu. Seperti dicontohkan bahwa orang non-Muslim kalau masuk ke dalam Islam maka dia jadi etnis Melayu. Jadi tidak berdasarkan turunan tapi berdasarkan agama. Nah, ini berupaya untuk dikikis oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tentu saja lewat FKUB. Nah, kira-kira yang kami tanyakan, upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengikis atau mengurangi atau bahkan mungkin menghilangkan pemahaman di tengah masyarakat tentang hal ini. Kenapa kami tanyakan ini? Bahwa kita punya masyarakat sama, Kutai Kartanegara atau Kalimantan Timur pun sama dengan Kalimantan Barat. Nah, barangkali informasi itu kami butuhkan juga di daerah kami. Yang kedua, saya kagum tentang prestasi yang diraih oleh FKUB di Kalimantan Barat ini. Dan meraihnya tentu tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi mempertahankan itu juga mungkin lebih sulit lagi. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan untuk berupaya mempertahankan bahkan mungkin meningkatkan prestasi itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin tambahan Pak Ketua, kalau di sini kan istilahnya kalau orang Dayak masuk Islam dia jadi orang Melayu. Kalau di tempat kami ada istilah tersendiri. Jadi kalau orang Dayak kan di sana kan ada dua suku. Kami juga Melayu. Saya ini Melayu, Kutai.
Jadi bahasanya juga Awa gitu kan. Ada beberapa bahasa yang mirip gitu kan. Cuman kalau saya perhatikan Kalbar ini kan dia mirip kayak Sumatera ya bahasanya itu kan, dialek-dialeknya. Kutai gitu kan. Orang Dayak itu mengartikan orang Dayak masuk Islam, maka sebutannya bukan jadi orang Kutai, ini kan jadi orang Melayu, tapi sebutannya Halo itu adalah orang yang di luar Kristen, orang yang di luar Dayak. Halo, mereka sebutkan halo. Oh itu halo. Walaupun misalnya ini sesama suku Dayak, tetapi kalau dia sudah masuk Islam, mereka menyebut ini sudah jadi orang halo. Jadi istilahnya. Jadi ada memang di sana itu yang mungkin politik pecah belah Belanda itu berhasil sampai ke tataran paling bawah, sehingga dia secara tidak sadar dan itu kemudian tersosialisasi turun temurun gitu kan, bahwa kalau kita bukan Dayak maka dia jadi halo, kalau kita bukan Kristen maka dia jadi halo. Jadi halo itu sebutan orang yang di luar Dayak dan di luar Kristen. Mungkin itu Pak. Baik, langsung Bu ya. Ya langsung aja Pak. Oke, baik. Nanti yang teman-teman lain juga silakan untuk merespon. Saya respon yang terakhir tadi kaitan juga dengan lontaran Pak Kaban di awal. Ya. Itu ada perubahan Bapak Ibu. Memang dulu sejak zaman penjajahan itu mengental sekali pindah etnik, pindah agama. Jadi faktornya banyak. Salah satu faktor dulu etnik itu punya tingkatan sosial tertentu. Misalnya etnik Melayu dulu ya sejak zaman kolonial itu dianggap etnik yang berkelas. Karena itu ketika etnik di bawahnya, sebut saja misalnya etnik Dayak masuk Islam, maka dia akan dengan bangga merubah identitas etniknya menjadi Melayu karena naik kelas anggapannya. Tapi dalam perjalanan sejarah itu perlahan berubah, bahwa etnik Dayak juga punya kemajuan yang cukup besar sampai pada akhirnya tidak sepenuhnya lagi hari ini pindah etnik, pindah agama. Kalau dulu memang kita mengenal misalnya ada sebutan pindah etnik, pindah agama, jadilah dia Melayu baru, orangnya pindah itu. Jadi saya masih ingat betul istilah Melayu baru. Bahkan ada sebutan yang lain lagi dengan Senganan misalnya ketika pindah agama baru itu. Tapi sekarang etnik itu tidak lagi dibedakan dalam strata sosial. Jadi etnik Dayak juga merupakan strata sosial yang juga tinggi hari ini. Karena itu orang tidak lagi merubah agama dan merubah etnik. Buktinya misalnya kita sudah melahirkan mungkin sudah 2 dekade ini sudah ada namanya Persatuan Dayak Islam misalnya. Jadi dia tetap Dayak walaupun memeluk Islam. Jadi tidak lagi sepenuhnya identik. Ini menurut saya bagian dari transformasi tentang konsep etnik dan konsep agama, bahwa tidak sama konsep etnik dan agama, tidak harus pindah etnik karena pindah agama ya. Jadi ini perlahan saya kira bagian-bagian untuk memunculkan kolaborasi yang tetap harmoni antar etnik dan antar agama. Saya kira itu ada pergeseran-pergeseran yang lebih baik seperti itu Bapak. Kemudian soal apa tadi misalnya kalau pertanyaan Ibu, kegiatan di sekolah yang kami lakukan selama ini misalnya dialog. Kalau bisa dilihatkan di sini, sekedar dilihatkan saja, saya tidak perlu menjelaskan. Atau saya munculkan dari sini dulu. Ini dulu saya jawab Bu ya. Jadi pertanyaan tadi bagaimana misalnya peran FKUB provinsi dalam berkolaborasi, membangun kolaborasi dengan FKUB kabupaten kota. Nah ini yang kami lakukan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi ini. Semua kabupaten FKUB kabupaten kota kami berikan slot di website untuk berita masing-masing, dan kami provokasi betul Bapak Ibu dari provinsi, provokasi FKUB kabupaten kota, apapun kegiatan yang dilakukan oleh kabupaten kota rilis di media kita. Nah ini data sementara, ini yang sudah saya ambil beberapa bulan yang lalu. Setiap daerah itu ada berita masing-masing, setiap kegiatan ada berita, ada rilis di situ, dan ini menjadi dokumentasi kita. Saya selalu mengatakan bahwa
kerukunan di Kalimantan Barat adalah kerukunan di setiap kabupaten kota. Kita tidak bisa mengatakan Kalbar rukun kalau masih ada kabupaten kota yang tidak rukun. Nah, ini yang saya selalu provokasi dengan teman-teman FKUB daerah, dan alhamdulillah koordinasi kolaborasi ini sangat baik. Kami punya grup pimpinan kabupaten FKUB kabupaten kota, dan itu sangat aktif untuk berdiskusi tentang program-program FKUB. Nah, ini ada di berita di website tadi, bisa dilihat semua berita FKUB termasuk Singkawang misalnya. Kemudian kegiatan-kegiatan tadi, nah ini contoh yang tadi kayak ini kolaborasi. Saya coba lihatkan saja. Nah, ini HUT RI saja misalnya, malam 17 Agustus kemarin kami mengajak semua kabupaten kota, FKUB kabupaten kota untuk merefleksi kemerdekaan, membuat refleksi kemerdekaan walaupun lewat Zoom. Nah, ini muncul semua ketua FKUB kabupaten kota memberikan respon, berdiskusi, memahami kemerdekaan dan seterusnya. Nah, ini yang Singkawang nih, ketua FKUB Singkawang. Iya, betul. Nah, dia juga ada diberitakan di website, hadir di kegiatan kita. Ini Bengkayang misalnya. Nah, ini buku yang tadi. Ini dialog kerukunan lintas untuk pilkada damai. Lengkap dengan website, beritanya ada di bawah, itu tinggal klik saja kalau di website. Ini deklarasi dukungan. Oke. Yang sekolah nanti bentar ya. Daerah, ini berita daerah ya. Nah, ini yang siswa tadi, dialog deklarasi kerukunan pemuda lintas iman. Ada yang pemudanya untuk perwakilan dari semua organisasi kepemudaan, ada juga yang sekolah yang kami datangi ke sekolah. Bisa berapa format? 2023 misalnya kami mengundang siswa-siswa untuk hadir di sebuah acara dialog di hotel mereka yang datang. Tapi di 2024 kami alih format kemarin, kami yang mengunjungi sekolah, milih sekolah tertentu yang mau berkolaborasi untuk menyiapkan tempat. Anggaran dari FKUB, kegiatan di sekolah SMA 1 kemarin menghadirkan semua siswa SMA SMK Kota Pontianak untuk dialog. Kemudian kami perkuat juga dengan beberapa perlombaan konten media yang melibatkan para pelajar dan siswa termasuk semua daerah yang barusan juga kami lakukan, dan itu dari 2023-2024 kami lakukan itu sebagai bagian melibatkan siswa kita. Nah, itu diantara gambarannya Ibu ya. Kemudian produk hukum, saya kira Pak Abdul Rashid ya, kami tidak belum ada apapun produk hukum yang kami lahirkan secara khusus untuk FKUB, kecuali kami sepenuhnya mengacu pada amanah yang sudah ada, terutama PBM 9 dan 8. Itulah yang kami terus elaborasikan. Kami lahirkan dalam program-program FKUB untuk mengelaborasi amanah PBM 9 dan 8. Selebihnya belum ada produk hukum tertentu. Saya kira itu ya. Kemudian soal anggaran, kita di FKUB Kalbar 2 tahun atau 3 tahun terakhir ya, kita polanya hibah gitu. Hibah. Sebelumnya pola penganggaran, jadi terus hibah dengan persetujuan FKUB dan pemerintah provinsi kami hibah, tapi hibah kami tidak sebesar Panji di Kaltim ya. Jadi hibah kami minimal, saya tidak usah sebutkan angka lah, yang jelas Ibu Kabir tahu lah. Jadi kalau kita kaban ke Bangpol tahu, tapi saya percaya semua teman-teman yang sudah bersedia di FKUB sesungguhnya bersedia untuk mengabdi pada umat gitu ya. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Pak Sukardi silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat dan yang kami hormati rekan FKUB dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Ibu Kaban atau apa namanya? Kaban ya, atau beda namanya. Saya langsung saja Bapak Ibu menanggapi beberapa hal tadi terkait dengan pindah agama, pindah suku. Ya memang Kalimantan Barat ini ada 14 kabupaten kota dan di beberapa daerah itu masing-masing punya penyebutan. Tadi yang disebut Sangganan, ya betul, itu ada di kabupaten di daerah timur Kalimantan Barat.
Tetapi bagi saya Pendeta Kalimantan Sukardi itu dari Kabupaten Landak. Bahasa kami bahasa daerah karena Ahe, orang bilang kayak gitu. Kalau yang di hulu sana itu kan lebih banyak daerah Iban ya. Mungkin itu suku-sukunya dulu yang saya sampaikan. Kalau itu buat kami, bagi rekan-rekan yang tadi disampaikan itu pindah agama, pindah suku, penyebutannya beda lagi sebetulnya. Cuman karena yang di frame itu seperti Sanganan itu lebih banyak. Karena kami tidak lebih banyak menyebutkan hal itu. Ya, lalu yang kedua, saya sampaikan juga bahwa di Kalimantan Barat ini kami yang Kristen ya. Sekarang nomenklatur Protestan sudah nggak ada lagi. Nanti bawa-bawa supaya menyesuaikan supaya tidak ada lagi pendeta Protestan. Ya, karena kesannya Protestan itu orang yang suka protes. Jangan orang suka yang memprotes. Ya, nanti Pak Pendeta sampaikan juga ya. Jadi nomenklatur kita adalah Kristen, Dimas Kristen, tidak lagi tidak agama Protestan itu nggak ada. Nah, kemudian kami di Kalimantan Barat mewakili FKUB itu ada 2 orang saja, saya dan Pendeta Paulus Sajong. Saya kebetulan dari PGIW, organisasi kami, dan Pendeta Paulus Sajong juga dari PGIW. Dan hadir di sini sebenarnya kami ada 6 agama di sini Bapak. Yang tadi Pak Kawan sampaikan 5, mungkin disampaikan bahwa kami ada 6 termasuk Pak dari Matakin juga ada. Yang hadir hari ini ada 4. Dari Katolik kebetulan nggak hadir, Katolik itu ada 4 orang. Kemudian dari Hindu ada 1 orang. Saya dari Kristen itu ada 2, kemudian sisanya dari Muslim. Nah, para tamu kami yang kami banggakan, terima kasih sekali lagi. Seperti itulah Kalimantan Barat, dan kami bangga juga didatangi rekan-rekan dari Kutai ini, karena Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kabupaten yang di Kalimantan paling heboh sebetulnya. Di Kalimantan ya, sejak zamannya bupati yang terdahulu ditangkap KPK pasukan ini, turun ke anaknya Ibu Rita. Tapi pembangunannya luar biasa karena tadi PAD-nya 17 triliun ya, 14 triliun, 2 kali lipat dari Kalimantan Barat yang luasnya begitu luar biasa. Kami Kalimantan Barat hanya 7 triliun saja ya, kalau nggak salah sih, mudah-mudahan seperti itu. Itu provinsi ya, provinsi. Kalau kota di sini cuma 1,9 atau 2 triliun ya. Nah, dan kami bersyukur juga Kalimantan Barat itu luar biasa, dan pilkada kami juga baru berlangsung dengan baik, dan pemenangnya adalah sudah diketahui semuanya. Tadi Pak Kaban Ketua Pol Kalbar itu senyum-senyum karena dia sangat senang. Kenapa? Karena selama ini orang yang pro sama FKUB itu menang gitu. Karena selama ini kami di FKUB seperti Pak Ketua sampaikan tuh malu dia. Kalau saya nggak malu, kami dibantu sangat sedikit lah kira-kira gitu ya. Bahkan dulu tidak dibantu seperti itu. Karena saya di FKUB sudah periode kedua, sebelumnya pernah tidak ikut, tapi yang kali ini sangat dibantu, dan juga peran serta dari kepala kabannya, Pak Kabannya. Nah, mungkin itu terima kasih. Saya kebetulan selain dari Kristen juga mewakili masyarakat orang Dayak yang ada di Kalimantan Barat ini. Sekali lagi saya dari Kabupaten Landak, kabupaten yang sebetulnya sangat rawan pemilunya kemarin Pak Bu. Ya, di Kalimantan Barat yang paling rawan pemilunya itu adalah di Landak. Karena kalau yang lain kampanye itu bahkan kemarin juga di media sosial itu ada makan korban macam-macam, cuma tidak terpublis saja. Tapi tidak sampai, dan itu sama-sama orang Dayak. Ya, hanya beda agamanya, Katolik dan Kristen gitu. Tapi semuanya bisa berjalan dengan baik, dan pemenangnya tetap incumbent, dan sampai hari ini kondisinya sudah sangat baik juga. Dan di Kota Singkawang itu juga sama, sangat bagus sekali, dan memang cocoklah dia menjadi kota toleransi. Meskipun di sana nanti yang jadi wali kotanya itu kalau saya dari Buddha apa Mucu, Ibu Ceco itu ya, Buddha ya. Ibu dari Buddha. Jadi ada agama Buddha yang jadi, ada Katolik, ada Islam, ada yang Kristen juga jadi di Kalimantan Barat ini kepala-kepala daerahnya. Sekali lagi terima kasih. Dan mungkin itu yang kami sampaikan. Salam hangat juga dari ketua kami Pak Pendeta Paulus Sajong, sekiranya tadi juga bisa hadir, tapi ternyata ada kegiatan dan saya boleh juga mewakili rekan-rekan. Terima kasih buat rekan-rekan yang dari Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga kepala daerahnya incumbent baru Pak Rohidin ya, Pak Edi ya, Pak Edi luar biasa juga termasuk selamat juga buat gubernurnya yang baru, nggak salah ya, Kalimantan Timur juga gubernur baru ya, mengalahkan incumbent sama dengan kami lah.
Terima kasih semua. Semoga Kalimantan pada umumnya baik-baik saja dan terus menjadi contoh yang baik bagi provinsi maupun daerah di pulau lain. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Masih ada kalau singkat saja barangkali masih ada? Masih yang mau tanya? Mau? Oke, sana dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sebelumnya Pak Ketua. Secara khusus kami yang ada di Kutai Kartanegara, sebagaimana tadi yang dipaparkan oleh Pak Ketua tentang kerukunan di sana cukup luar biasa, kondusif, dan terutama soalan ibadah. Seperti yang tadi disampaikan, selama periode ini total itu ada 53, nanti ada yang sedang proses dikeluarkan izin. Dari 53 itu justru yang terbesar adalah dari gereja. Padahal kalau kita melihat di Kutai Kartanegara kekristenan itu cuma 5,4%. Artinya apa? Support FKUB, support dari pemerintah, Kaban yang luar biasa bagi ketika ada persoalan-persoalan konflik tentang rumah ibadah. Beliau ini yang begitu luar biasa. Begitu juga dengan support Pak Bupati, bahkan saya sebagai perwakilan Kristen melihat 3 tahun ini saja ada 70 gereja mendapatkan bantuan yang nilainya luar biasa. Bahkan kegiatan-kegiatan kekristenan seperti Natal tahun lalu dibantu dengan hibah, tahun sebelumnya itu dibantu dalam kebijakan, dan tahun ini juga kami dapat hibah, dan juga Pesparawi yang mungkin anggarannya luar biasa. Kegiatan lembaga pengembangan Pesparawi daerah Kutai Kartanegara itu tahun lalu 4.449.196 juta rupiah, hampir 4,5, dan tahun depan tuh anggarannya 4,5. Seperti itu, artinya luar biasanya perhatian beliau, sehingga FKUB kami juga berjuang untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang tentunya kerukunannya harus terus terjaga dan terpelihara dengan baik. Beliau yang luar biasa, Bupati yang mensupport kami terus, dan kami bersyukur beliau terpilih kembali. Artinya program-program untuk kerukunan, program-program di sektor keagamaan itu akan terus ditingkatkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Oke, terima kasih. Pak, sudah ada yang mau sampaikan? Untuk bajikan Waida Tonjen. Jadi kalau salam agama Konghucu itu Waida Tonjen. Jadi saya selaku Ketua Matakin Provinsi Kalimantan Barat, juga sebagai orang rumah, cuma muka agak tidak mirip ya, makanya jadi tadi ada Bapak yang tanya mungkin sedikit juga permasalahan hukum, apakah ada pergub tentang pengaturan terhadap FKUB yang ada Provinsi Kalimantan Barat, sehingga ada mungkin yang dipersoalkan, mungkin ada kaitannya dengan masalah kerukunan dan keharmonisan. Setahu kita kalau pergub itu hanya mengatur tentang susunan dan FKUB saja, tapi jika segala persoalan hukum itu tetap larinya ke penetapan Presiden nomor 1 tahun 65, Yungto nomor 5 tahun 69, yaitu tentang penodaan agama. Jadi kalau persoalan hukum tetap sifatnya nasional, jadi tidak ada diatur khusus oleh daerah ya, karena namanya Bupati dan Gubernur itu pengaturannya tidak bersifat nasional, sehingga tetap larinya kepada Undang-Undang nomor 1 nanti yang terbaru ya, Undang-Undang nomor 1 KUHP terbaru nomor 1 tahun 2023 nanti 1 Januari baru mulai berlaku KUHP yang baru. Ini belum berlaku. Jadi persoalan tadi juga menyangkut kerukunan di Kalimantan Barat. Kalau saya mencontohkan itu kembali kepada pemimpinnya juga, ya pemimpinnya juga tergantung juga masyarakat. Nah, kalau saya mencontohkan kalau Kota Singkawang itu kan ada 3 gerbang, ya di sini juga dikenal dengan Tidayu.
Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Jadi di sini ada 3 kelompok ada di masyarakat makanya ada di sini ada tarian Tigayu, gitu kan. Sehingga itulah yang membuat hubungan persaudaranya juga. Sehingga di sana karena ada 3 pintu sehingga gerbang satu-satu. Kalau dari Pontianak mau ke Singkawang itu Tionghoa, pintu gerbangnya. Nanti kalau mau ke Sambas itu Melayu. Jadi kalau mau ke arah ke Mekayang itu Dayak. Nah, jadi itu memang dibikin adil biar tidak ada masalah. Jadi segala persoalan kalau menyelesaikan masalah itu kembali pada kita. Nah, seperti contoh kita juga saya selaku Ketua Matakin juga diberi kesempatan untuk di Kalimantan Barat ini ada IAIN ya, sehingga kita semua agama juga diberi kesempatan untuk mengajar kepada mahasiswa IAIN yang Muslim itu agak SMA itu cukup bagus juga sana. Kurang lebih udah 9 tahun ya kita, sehingga mereka itu setelah saya tanyain itu ternyata mereka sudah terbiasa. Jadi saya pikir itu perlu itu mungkin sekolah-sekolah tinggi Islam yang mungkin ada di Kutai Kartanegara itu membuat urusan juga seperti itu. Kalau di sini mereka merasa senang. Bahkan saya tidak ada suara ya. Ada bunyi. Ada mas. Jadi di sini ada contoh satu mahasiswa itu. Dia itu saya lihat matanya mirip-mirip Tionghoa. Saya bilang orang apa? Katanya orang Melayu. Tapi bapak saya orang Tionghoa. Jadi bagaimana orang Tionghoa bisa melahirkan Melayu? Kan gitu. Oh karena dia Islam. Saya bilang itu salah. Ya, karena mahasiswa kita ingatkan dia. Saya bilang kalau masuk agama jangan dibuang. Ya. Karena mungkin perlu ini sebagai bahan juga kita. Karena saya mendekati mahasiswa, karena biasanya yang terjadi ini maaf saja, kalau orang Tionghoa masuk Islam itu selalu dicap mu'alaf. Jadi seolah kelas 2 KW. Jadi tak mau disebut mu'alaf langsung bilang Melayu saja kan selesai. Jadi begitu, jadi bisa tidak usah khawatir. Saya bilang nanti mengenai mu'alaf itu nanti tanya Pak Ustadznya kenapa harus begitu gitu. Kenapa kalau orang Tionghoa masuk Islam mu'alaf itu kan gitu. Bapaknya mu'alaf melahirkan Melayu, nah, jadi bingung kita. Jadi saya itu nanti betul kan. Jadi dia bilang sering kalau dia mau melakukan kalau ada kan masih keluarganya masih ada yang Konghucu, ada yang agamanya beda-beda, sehingga kalau ada kakeknya meninggal dia nggak bisa melakukan itu. Saya bilang tanya dulu kan kalau adat itu kalau sepanjang itu masih adat itu silahkan, tapi kalau menyangkut agama ya mungkin tidak. Jadi itu mungkin peran daripada ustadz ya ulama itu ya mungkin kepada umatnya, mungkin ada yang mungkin dia pindah agama mungkin perlu dikasih pencerahan juga yang benarnya bagaimana. Sehingga kami juga mengingatkan walaupun kami beda agama, tapi saya juga mengingatkan bahwa masuk agama jangan tinggalkan budaya. Jadi bingung kan kalau tinggalkan budaya. Jadi kalau orang Melayu kan dulu robo-robo, masuk Islam dia robo-robo tetap jalan, itu maksudnya kan tidak ada masalah itu. Jadi saya pikir kalau di sini saya nggak tahu kalau di Kutai apakah ada Matakinnya, ada Makin, ada Konghucunya di FKUB. Kalau saya belum ada ya, kalau belum ada Pak. Ya belum ada. Kalau di Kalimantan Barat itu kita punya sudah lebih dari 20-an itu pengurus di 14 kabupaten kota. Iya banyak, bukan. Saya sebagai anggota FKUB sejak 2006. Ini sudah periode keempat, belum ada yang mau gantikan. Jadi saya sudah tahu proses ini. Yang dari anggota FKUB yang paling lama saya dengan Pak Putu, kami dua. Jadi mulai ada FKUB saya sudah di situ dan sampai sekarang. Dan biasa kalau saya telat, kawan-kawan tidak marah karena apa? Saya bendahara takut. Saya pikir terima kasih sekian, salam sampai ketemu kembali. Terima kasih. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Tidak ada lagi kah yang masih mau disampaikan? Sudah cukup ya. Cuman satu, saya tuh terpikir selama ini kan kalau orang bilang orang mana tuh orang Cina, padahal sebenarnya salah ya. Salah. Cina itu kan negara. Tionghoa gitu kan. Betul. Tionghoa. Ya. Makanya di sana disebut Tiongkok. Tiong itu kok itu tengah. Daratan tengah maksudnya. Iya, orang tengah. Maksudnya dia kan terlalu di tengah. Betul. Ya. Tengah. Tiong itu tengah.
Kok itu negara tengah. Mas ini kalau di Asia Tenggara dia di tengah. Makanya sukunya suku Tionghoa juga. Disebut Chunghua, bukan Tiongkok ya, Chunghua. Hoa itu sukunya sudah. Makanya di Indonesia disebut Tionghoa. Kalau Cina itu negara. Cuma sekarang kalau di masyarakat Indonesia nih bisa nyebutnya seperti ini Pak, Cindo ya. Mereka bilangnya Cina Indonesia. Suami Itu pun saya juga salah sebetulnya. Suami saya Tionghoa, Pak. Iya. Kek dia. HK. Iya. Beragam-ragam lah ya Pak ya. Betul. Kita di sini yang penting sebenarnya walaupun berbeda-beda penyebutan atau penyebutan yang disematkan itu yang penting tidak melukai. Tidak ada masalah sebetulnya, kembali kepada kita. Jadi kita sebetulnya harus bisa melepaskan sesuatu yang menjadikan jalan itu. Nggak usah terlalu dipikirkan sebetulnya. Baik. Saya rasa pertemuan kita hari ini banyak sebenarnya bisa diambil ya Bapak Ibu ya. Dan saya sangat bersyukur Bapak dan Ibu dari Kabupaten Kutai Kertanegara bisa hadir di Bumi Katulistiwa Kalimantan Barat ini. Semoga silaturahmi semoga ukhuwah ya kita antara sesama sebenarnya orang Kalimantan ya, sama orang Kalimantan dan lebih besarnya lagi sebagai NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap terjaga dan kita semua sama-sama selalu dalam perlindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang dalam melakukan aktivitas kita. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama. Ini nggak terakhir ya Bu ya, seperti Ibu bilang tadi ini bukan yang terakhir. Kedatangannya Bapak Ibu. Saya siap dengan kaban Bu. Ya. Pokoknya kapan-kapan Pak, serius saya tunggu. Nanti kami sampaikan. Nanti kita ada jalan-jalan. Ya. Sudah dijanjiin ya Pak. Oke, siap dengan kaban. Januari ini langsung ada balik. Nanti kami sampaikan Bu, terima kasih kami tunggu. Selamat jalan kepada Ibu dan Bapak semua, semoga sampai tujuan. Terus berkirim kabar Bu, sama-sama saling. Ya, siap. Dan satu catatan lagi, sekarang sudah ada pesawat langsung Pak. Wah. Jadi Bapak tidak boleh lagi, tidak bisa, tidak perlu lagi transit. Coba di papannya ya. Pak ya, tahun depan lah mereka. Kemarin langsung ya Bu ya? Langsung. Berapa tiket mau tanya dulu? 1,5. Langsungnya kemana? Ke Balikpapan? Balikpapan kan? Ya. Saya sudah kemarin MTQ saya ke sana. Sudah. MTQ nasional saya. 1,5 Pak. Kalau kita lewat Jakarta kalau lewat kan tiketnya lebih mahal lagi 2 juta sekian kalau dari Surabaya. Saya tak kesampaian di IKN kemarin. Alhamdulillah. Buru-buru saya pulang, tidak sampaian saya. Enggak ke titik nol Bapak. Ya, tidak sampaian. Saya pulangnya. Kita harus izin lewat aplikasi untuk masuk ke titik nol itu. Ya. Tapi kalau di kawasan intinya belum boleh Pak. Ya. Bolehnya di titik nol. Bahkan kan sempat diundang Presiden waktu pertemuan kemarin Oh, kan, iya. tapi saya juga tidak hadir waktu itu. Hadir nih Pak. Bapak hadir ya? Pak Mika hadir. Saya tidak sempat hadir tuh. Iya. Ngopi juga, ngopi sama Pak Presiden. Ngopi sama Presiden. Bapak yang di Jakarta hadir? Yang Jakarta saya hadir. Oh, beliau hadir. Ya. Pak Matrosit ya. Kami bahkan dapat sapi Pak. Oh. Jadi cerita aja ya, saya Bu. Jadi beberapa sebulan sebelumnya, jadi ada 5 organisasi yang diundang. Jadi salah satunya adalah FKUB. Kami kirim kirim datanya ke Sekretaris Negara, kemudian bikin pertemuan di Balikpapan. Saya fasilitasi juga untuk akhirnya diputuskan masing-masing organisasi yang mendapatkan NU itu mendapatkan yang hadir pada itu dapat sapi Pak. Bapak tahu sapinya berapa? Sapi ini maksudnya gede gitu ya. Ya, 1 ton lebih loh Pak. Seperti itu gitu Pak. Jadi itu yang dapat. Jadi masing-masing organisasi. Tapi waktu itu saya gabung, ada yang etnis PDKT Persatuan Dayak Kalimantan Timur juga saya undang. Jadi dia juga dapat sapi. Kemudian yang suku Kutai saya kasih
juga ya mereka dapat sapi juga. Jadi sapinya ya oke. Itu kebijakan Pak Jokowi itu pada saat menjelang Idul Adha. Tapi selain itu cambuknya. Ya mungkin itu, makasih banyak Bapak Ibu ya. Hadir kami kedatangannya di Kalimantan Timur khususnya di Kutai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.